Kenapa malaikat itu teman berurusan Ustaz? Karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Oh, tidak pernah bermaksiat, Pak. Kalau memang hak-hak, kalau memang batil-batil, kalau memang halal-halal, kalau memang haram-haram, kalau memang kalah-kalah, kalau memang menang-menang, tidak mau dia mengelumbungkan suara itu. Contoh ini, contoh. Karena kalau sempatlah manusia dibuat Allah teman berurusan, mulai dari mencabut nyawa sampai dikubur, sampai di akhirat, sampai surga neraka, kacau perjalanan manusia itu. Coba kalau manusia tukang cabut nyawa itu, Pak. Bisa tertunda orang kaya mati, Pak. Oh, bisa. Datang-datang dia ke orang kaya. Loh, kamu petugas cabut nyawa ya? Udah habis ukur-ukur. Nih tengok bukumu itu. Aduh, sabar mas ya. 200 juta 1 tahun lagi. Aman katanya kalau 200 juta selesai itu. Coba kalau orang miskin, Pak, ditakut-takutinya. Makanya sekarang pun banyak manusia nakut-nakutin orang aja kerjanya. Banyak. Sampai tidak berani bapak itu berkata, kenapa? Copot jabatan saya nanti kacau aku ini katanya. Makanya malaikat teman berurusan. Silahkan lolos dari tuntutan hukum manusia. Tapi jangan lupakan, hukum Allah melalui malaikat masih dahsyat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi sunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan. Pertama, kita tidak lupa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberinya kita berbagai nikmat, kesehatan dan kesempatan, terutama iman, sehingga masih dapat bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah. Sarana untuk mendekatkan diri, mengharap rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini dapat menambah perbendaharaan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita pohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, tamu-tamu Allah, semoga senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Saat ini kita sudah kembali berada di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah malam ke-14 Sya'ban malam ini. Berarti lebih kurang 16 atau 17 hari lagi kita akan bersua kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat agung dan mulia, yang bergembira orang beriman menyambut kedatangan Ramadan itu. Rasanya tidak ada umat Islam yang tak bergembira kalau dia beriman menyambut Ramadan itu. Karena kenapa? Karena agungnya Ramadan itu luar biasa. Sampai Nabi memberikan julukan ke Ramadan itu sekian banyak kebesaran Ramadan. Nabi berkata,
Ramadan itu katana sayyidus suhur, penghulu segala bulan. Disebut Nabi juga Ramadan itu syahrul rahmah, bulan yang penuh rahmat. Disebut Nabi juga Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Disebut Nabi juga Ramadan itu dengan syahrul itqum minan nar, bulan kelepasan dari azab api neraka. Banyak kali julukan Ramadan ini. Karena itulah pantas Nabi berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu kelebihan yang terkandung pada bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar satu tahun itu jadikan Ramadan semua. Tidak usah pakai bulan Muharram lagi, tidak usah pakai bulan Rajab. Ramadan ajalah semua satu tahun itu. Seandainya umat itu tahu. Tapi karena banyak yang tidak tahu, tidak sedikit orang yang gelisah kalau Ramadan itu tiba. Tidak makan siang lagi, ini kacau lah ini. Mau makan siang malu sama anak-anak, tidak makan siang lapar rasanya. Kenapa? Karena tidak beriman. Syukurlah Bapak dan Ibu, insya Allah sesuai dengan doa yang selalu kita pohonkan, disampaikan Allah kita ke Ramadan yang akan datang. Karena itu pinta kita setahun yang lalu, kalau Bapak dan Ibu ingat dulu, ketika mengakhir Ramadan hendak memasuki Syawal, itu dua perasaan yang berlawanan menyatu di hati orang beriman. Perasaan apa itu? Perasaan gembira yang tak dapat diungkapkan, kesedihan yang tidak bisa dilukiskan. Itu terjadi itu di hati orang beriman di akhir Ramadan memasuki Syawal. Kenapa umat Islam yang beriman itu gembira di ujung Ramadan itu? Karena rasa bahagia sudah mampu melampaui bulan Ramadan dengan berbagai ibadah. Senang hati rasanya, puas batin, gembira di hadapan Allah. Tapi di sisi lain ada rasa sedih. Kenapa? Karena hendak berpisah dengan Ramadan. Ingatlah Pak, ketika dikumandangkan takbir di malam Syawal itu, sangat sedih hati itu. Kenapa sedih? Karena takbir itu seolah-olah komando. Ramadan akan meninggalkan dunia menghadap Allah. Kala itu hati berkata, "Ya Allah, Ramadan tidak berangkat meninggalkan kami. Bulan yang agung sudah selesai, yang tidak akan mungkin bertemu kembali kalau kau tidak panjangkan umur kami setahun yang akan datang." Naik doa, "Ya Allah, jumpakanlah kami kembali dengan Ramadan tahun besok." Doa itu hampir terjawab sudah Pak. Tinggal 17 hari lagi. Sepertinya jemaah Munawwarah 17 hari ini belum ada yang mau pulang kayaknya ini. Sepertinya deh Pak. Tapi ini tidak jaminan ini dia. Seandainya nanti ada yang pulang, jangan pula dituntut saya. Ini sekaligus doa ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Persiapan apa yang mau kita siapkan menyambut Ramadan itu? Sebetulnya yang paling utamanya Bapak dan Ibu, persiapkan iman yang baik. Itu nomor satu. Oh, itu kuncinya Pak, itu komandonya. Iman. Karena yang diundang Allah pun pada perhelatan akbar Ramadan itu sangat terbatas. Hanya orang yang beriman. Lewat surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang diundang hanya orang beriman. Yang tidak beriman tidak diundang. Kenapa? Karena hanya orang beriman lah Pak, yang yakin dengan janji Allah yang gaib. Walau tidak pernah nampak matanya, tapi hati sangat meyakininya. Itu milik orang beriman itu.
Sedangkan janji-janji yang diungkapkan Rasul pada bulan Ramadan itu kebanyakan janji yang ghaib itu, Pak. Janji yang ghaib itu, kalau tidak iman menerima ini, tidak nyambung. Seperti bulan yang penuh rahmat. Rahmat Allah tercurah pada bulan. Rahmat itu kan ghaib itu, Pak. Belum pernah kita nampak rahmat itu. Tapi bisa dirasakan. Kalau tenang, hati damai, batin tenang, hidup, itu rahmat Allah menyertai kita. Tapi tidak nampak, makanya rahmat itu pemberian Allah yang ghaib atas dasar kasih sayang. Apalagi syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Kalau ampunan tentu kaitannya dengan dosa. Yang yakin tentang dosa itu hanya orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak yakin dia dengan dosa itu. Tapi kalau orang beriman, Pak, walau belum pernah dia melihat dosa itu, tapi paling takut dia dengan dosa itu. Yakin dia dosa itu berbuah azab, laknat yang sangat luar biasa. Padahal belum pernah dilihatnya itu. Apalagi lipat ganda amal ibadah di Ramadan itu sampai 40 kali lipat. Yang yakin pahala itu, Pak, orang beriman. Padahal belum pernah kita nampak pahala itu. Paling-paling yang pernah nampak Pak pahala yang di Tangkerang. Karena ada Pak pahala di sana. Memang patin pula itu ngasih nama orang tuanya. Muhammad Pahala. Belum pernah kita lihat. Tapi sangat berharap kita, Pak, agar Allah berikan pahala ke kita. Kenapa? Karena yakin kita kalau pahalanya banyak menurut Al-Quran, fahuwa fi 'aisatir radiyah. Itqum minan nar, kelepasan dari azab api neraka. Neraka itu pun belum pernah kita lihat itu. Masih ghaib bagi kita. Tapi paling takut jemaah Munawwarah dengan neraka itu. Kenapa? Karena iman jemaah Al-Munawwarah itu memang luar biasa. Kalau ndak karena iman, ngapain ibu takut dengan neraka? Jumpa aja ndak. Tapi iman ada. Sampai mustaqatan lahumul jannah, kata Nabi, orang yang mengisi Ramadan itu dirindukan sorga itu. Arba' mustaqatan lahumul jannah, kata Nabi, 4 golongan yang dirindukan sorga. Salah satunya shaim Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Makanya janji yang ghaib itu, Pak, pada Ramadan itu sekian persen aja janji yang nyata. Seperti sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Itu bisalah dirasakan dan dilihat. Habis Ramadan memang sehat kali rasanya badan itu. Jadi karena itu persiapkan iman. Bagaimana supaya dapat iman itu? Banyak-banyak merenung diri tentang alam ghaib. Karena itulah orang tua kita dulu berkata, Rajab bulan pelajaran, Sya'ban bulan renungan, supaya Ramadan menjadi bulan pengabdian. Merenunglah banyak-banyak di bulan Sya'ban ini. Kenapa merenung di bulan Sya'ban dan apa yang direnungkan? Pelajaran yang kita dapat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena kalau kita ulang kembali ke belakang, Nabi kita itu di Isra Mi'raj kan apa gunanya kata Allah? Linuriyahu min ayatina. Itu kata Allah, tidak bisa dipungkiri ini. Karena Allah yang berkata ini. Maha suci Allah yang memperjalankan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Apa gunanya? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Tanda kebesaran apa? Tanda kebesaran yang ghaib. Jumpa malaikat, jumpa langit, nampak pula dia pemandangan sorga, pemandangan neraka, jumpa dengan ini dan itu. Seolah-olah Allah berkata, jalan Muhammad, lihatlah pemandangan di sepanjang jalan. Tapi sampaikan kepada umatmu Muhammad, bahwa apa yang kau lihat itu satu saat pasti akan mereka jalani. Oh, dijalani, Pak. Sampaikan ke umat, akan mereka jalani itu. Seperti contoh Nabi kita dalam peristiwa Isra Mi'raj pertama jumpa dengan malaikat Jibril.
Berarti kita pun nanti akan jumpa dengan malaikat, Pak. Cuman kalau Nabi kita jumpa pertama dengan malaikat Jibril. Tapi kalau jamaah Munawwarah bukan malaikat Jibril. Malaikat pertama dijumpai malaikat Israil. Tahu malaikat Israil, Pak? Tahulah, walaupun belum kenal. Kalau kenal sih belum kenal, cuman tahu. Tapi yakinlah, insya Allah tidak lama lagi kenal dengan dia itu. Apa urusan dengan dia? Khusus pemisah roh dengan badan. Urusan nyawa, urusan dia datang. Makanya kawan berurusan malaikat, Pak. Selesai dipisahnya roh dengan badan, badan masukkan ke asalnya yang dari tanah kembali ke tanah. Roh yang datang dari Allah tempatkan di alam barzah, serahkan kepada malaikat pula itu. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Di sini pun tidak selamanya ini, Pak, akan berbangkit lagi nanti. Jumpa pula dengan malaikat. Kawan berurusan di akhirat di mahsyar itu malaikat Raqib dan Atid atau Kiraman Katibin, karena di tempat itu persidangan, Pak. Pertanggungan jawab semua perbuatan perkataan kita selama hidup di dunia wajib dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang tahu dengan perbuatan kita, perkataan kita selama hidup, dua malaikat ini tadi, Raqib Atid Kiraman Katibin. Makanya tidak ada satupun yang bisa lolos. Andai lolos dari tuntutan hukum manusia, ingatlah, Pak, masih ada tuntutan hukum Allah, dijerat malaikat nanti di sana. Kalau persidangan lolos, sukses, berhasil murni, pahalanya banyak, dosanya sedikit, diserahkan pula kepada malaikat, namanya malaikat Ridwan. Kesinilah nanti insya Allah jamaah Munawwarah diserahkan. Penjaga sorga itu, Pak, oh lemah lembut, penuh kasih sayang. Tapi kalau perhitungan gagal, pertanggungjawaban berbelit-belit, dosa banyak, pahala cuman sedikit, diserahkan juga ke malaikat. Nama malaikat penyerahannya malaikat Malik. Makanya siap-siaplah, Pak, nanti teman berurusan malaikat. Kenapa malaikat itu teman berurusan Ustaz? Karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Oh, tidak pernah bermaksiat, Pak. Kalau memang hak-hak, kalau memang batil-batil, kalau memang halal-halal, kalau memang haram-haram, kalau memang kalah-kalah, kalau memang menang-menang, tidak mau dia mengelumbungkan suara itu. Contoh ini, contoh. Karena kalau sempatlah manusia dibuat Allah teman berurusan, mulai dari mencabut nyawa sampai dikubur, sampai di akhirat, sampai surga neraka, kacau perjalanan manusia itu. Coba kalau manusia tukang cabut nyawa itu, Pak, bisa tertunda orang kaya mati, Pak. Oh bisa, datang dia ke orang kaya, loh kamu petugas cabut nyawa ya? Udah habis ukur-ukur, nih tengok bukumu itu. Aduh, sabar Mas ya, 200 juta 1 tahun lagi. Aman katanya kalau 200 juta selesai itu. Coba kalau orang miskin, Pak, ditakut-takutinya. Makanya sekarang pun banyak manusia nakut-nakutin orang aja kerjanya. Banyak. Sampai tidak berani bapak itu berkata, kenapa? Copot jabatan saya nanti kacau aku ini katanya. Makanya malaikat teman berurusan, silahkan lolos dari tuntutan hukum manusia. Tapi jangan lupakan, hukum Allah melalui malaikat masih dahsyat, Pak. Itu semua akan kita jalani. Proses sampai banyak-banyaklah merenung diri. Kalau banyak merenung, kata Nabi, al-fikru sirajul qulub, pikir akan membuka pintu mata hati. Terbuka pandangan mata hati itu, nyata keyakinan dia terhadap alam ghaib itu. Karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kita dulu, kalau di akhir Sya'ban menjelang Ramadan, banyak yang ziarah kubur itu. Oh banyak, Pak. Dulu ini cerita ini. Sekarang entah masih mau jamaah Munawwarah ziarah kubur, tidak tahu saya. Tidak masalahnya, banyak sekarang ajaran, Pak.
Ndak boleh ziarah kubur, ndak usah. Ndak usah ziarah kubur. Ngapain menyembah-nyembah kubur, minta-minta ke kubur, ngapain mengagung-agungkan kubur? Ndak usah. Memang kalau untuk itu tujuannya, kita pun setuju itu, Pak. Kalau memang mau menyembah kubur, minta ke kubur, mengagungkan kubur dan tanah, ndak usah pergi. Kita pun setuju itu. Tapi gunanya ziarah kubur itu ndak minta ke kubur, tidak mengagungkan dan menyembah kubur. Tapi gunanya ziarah kubur itu, kata Nabi, fa inna ziyaratal qabri tazkiratan lil akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita ke negeri akhirat. Itu tujuannya, Pak, memperkuat iman. Makanya pelajaran di atas kubur itu besar kali itu, Pak, bagi orang yang mau mengambil i'tibar. Tengok kubur itu yang bersemayam di dalam itu segala jenis keadaan hidup sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat. Itu pelajaran bagi kita. Ini bapak ini kenal kaya saya ini. Ini apa ini? Kepala bagian ini di provinsi pula itu. Kantornya besar, rumahnya besar. Mobilnya pun pelat merah ini. Omongannya didengar orang di provinsi ini. Sekarang sudah masuk dia ke dalam. Apalagi arti kantor yang besar itu. Apalagi manfaat wibawa yang tinggi itu. Mobilnya sudah ditarik pemerintah lagi. Apa sekarang yang dialaminya di dalam? Kalau amalnya banyak dalam kasih sayang Allah, bahagialah dia jadi orang. Tapi kalau jabatannya membuat dia bermaksiat kepada Allah, dirasakannya lah azab yang pedih oleh Munkar dan Nakir itu. Nah ini pengusaha terkenal ini, Bu, ini kenal kali saya ini. Kalau untuk Labu Baru Timur, kalau baru Timur, 5 besar lah kekayaan ibu ini. Rumah petaknya berapa pintu ini, belum sawitnya lagi. Oh, barang emasnya ini kalau dikumpul ada 4 kilo ini. Oh, saya tahu percis ini. Luar biasa ini ibu ini. Sekarang sudah masuk dia ke dalam, barang emasnya tinggal. Makanya Rasulullah itu, Pak, pernah kata Aisyah, Nabi kita ziarah kubur justru tengah malam, Pak. Tengah malam, jam 1 malam. Kenapa harus jam 1 malam ziarah kubur? Karena renungan, Pak, di atas kubur itu tengah malam jauh lebih mendalam dibanding ziarah di siang hari. Kalau siang hari tidak berapa kenangannya itu, Pak. Karena banyak pengaruh-pengaruh yang recok lah, yang inilah, yang jualan es kelapa muda lah, yang jualan pala cendor. Ada aja yang mengganggu konsentrasi. Coba kalau ziarah tengah malam. Sahdu, Pak, merinding. Kalau tidak percaya, coba. Takut orang. Padahal yang mau diziarahinya orang tuanya, yang mau diziarahinya istrinya atau suaminya, yang mau diziarahi saudara kandungnya, merinding, Pak. Itulah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia perhiasan yang menipu. 40 tahun bapak tuh sama ibu tuh ini bukan nomor 2 maksudnya ini, Bu, ya. Maksudnya suami istri. Suami istri 40 tahun berdua kemana-mana. Pulang kampung berdua, makan berdua, tidur berdua, belanja berdua. Ketika mati ibu tuh, masih maukah bapak menziarahinya tengah malam? Ndak usah doa, ngeri aku katanya, besok aja lah. 40 tahun berdua, Pak. Kalau sudah berpisah roh dengan badan, hilang kasih sayang 40 tahun itu. Siapa lagi kawan di dalam? Satu-satunya, Pak, yang membuat membahagiakan dan menyelamatkan kita cuman kasih sayang Allah. Kalau sudah Allah sayang, berawal dari amal ibadah kita, berawal dari jauhnya dari maksiat kita, hilang dosa kita, Allah berjanji akan menolong manusia. Yakin sekali dia ingin kasih sayang Allah, ingin membawa pahala yang banyak karena janji Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ingin pula selamat dari dosa yang banyak, diampuni Allah, terdinding dari azab api neraka yang sangat pedih. Mudah-mudahan mulus masuk ke dalam sorga.
Bagaimana aku supaya bisa mendapatkan semua itu? Haraplah kasih sayang Allah. Persiapkan pahala yang lumayan. Bersihkan diri dari dosa. Itu kuncinya. Kalau itu sudah terpandang oleh hati, yakin mati itu pasti. Aku tidak mau tertipu oleh kehidupan dunia. Iman, Pak. Kalau sudah iman, datanglah undangan lewat surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hei orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Untuk apa puasa itu? Dengan ibadah puasa, kasih sayang Allah menyertaimu. Dengan ibadah puasa, dosamu akan diampuni Allah. Dengan ibadah puasa, amal ibadahmu dilipat gandakan Allah sampai 40 kali lipat. Dengan ibadah puasa, sorga merindukanmu. Dengan ibadah puasa, Allah mengharamkan dirimu masuk neraka. Orang iman mana, Pak, yang tidak gembira menyambut Ramadan itu? Gembira, Pak. Senang, dia senang. Masuk Ramadan itu, bukti kegembiraannya itu nampak dalam amal perbuatannya. Lapar kali, melilit perut, siap menghadapi lapar. Daripada laparku tidak berakhir nanti di akhirat, ya Allah. Di dunia aku lapar sampai maghrib ajanya, ya Allah. Aku tahankan. Habis maghrib nanti sudah bisa balas dendam saya. Umpama ini, ngantuk malam-malam, siap terawih walaupun capek, sempatkan baca Al-Quran, berzikir. Ngantukku sementara. Daripada di neraka tidak ada tempat istirahat, tidur sejenak pun tidak ada. Kalau udah di neraka ini ada sempat tidur, Pak. Tidak ada lonceng di sana nih, istirahat, azab, tidur dulu 2 jam. Tidak pakai tidur. Khalidina fiha abada. Dirasakannya isi dengan segala ikhtiar. Semua paket Ramadan itu. Mulai dari puasa di siang hari, solat malam, memperbanyak darusan Al-Quran, memperbanyak zikir berikut istighfar, memperbanyak sodakoh sesuai dengan kemampuan. Isi malam nuzul Quran dengan mengagungkan kitab Allah yang mulia. Beramallah pada malam Lailatul Qadar. Yang ke-8 tunaikan zakat fitrah. Yang ke-9 bertakbirlah pada malam Id. Yang ke-10 tutup dengan ibadah paripurna. Mana dia? Salat Idul Adha. Baru, Pak, sesudah berjuang, sempurnalah kita mengucap minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga menjadi orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali ke fitrah. Karena taubat dan istighfar kita tidak akan disia-siakan Allah. Wal faizin, termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Di mana kemenangan kita? Walau di tengah ekonomi yang serba kekurangan, permasalahan hidup yang melilit kita, tapi mampu melampaui semua kenyataan itu dengan ibadah kepada Allah. Lolos minal aidin wal faizin. Andai mati kita waktu itu, Pak, lurus masuk surga. Tapi mudah-mudahan jangan mati dulu nanti habis lebaran itu. Ini contoh aja ini. Udah kayak lahir. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, kata Nabi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa tidak masuk surga, Pak? Tapi bermodalkan iman, siap berjuang. Tapi kalau tidak ada iman, Pak, cuman gaungnya doang itu. Minal aidin wal faizin, tidak tahu malu itu. Ada kayak gitu, Pak. Solatnya cuma 5 malam, puasanya 3 hari pertama, ndak lagi. Main domino di warung terus, ngerokok terus. Siang hari Ramadan, pas 1 Syawal itu, masya Allah, pakai gamis, Pak. Pakai gamis, pakai pakaian haji. Pergi ke tanah lapang, jumpa kawan. Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Tak tahu diuntung. Pahlawan kesiangan. Rupa musuh saja tidak jumpa. Mengaku pulang dari medan perang meraih kemenangan. Kan tidak tahu diuntung itu, Pak. Boleh manusia kita dustai, tapi Allah tidak terdustai kita itu. Tidak terdustai itu, Pak, kalau kuasa Allah tuh. Karena itu berjuang, pakai pikir.
membuka pandangan mata hati. Itulah kelebihan manusia dari binatang. Kalau binatang pikiran dia tidak mampu membuka mata hati, Pak. Manusia pikirnya itulah sirajul qulub. Sebetulnya binatang pun berpikir itu, Pak. Cuman kelebihan manusia, pikirnya tadi mampu membuka mata hatinya. Tahu dia dosa, takut dengan azab, tidak mau berbuat melanggar hukum. Pikirnya nampak dia dosa, nampak pahala, siap beramal, teringat dia akhirat ada sorga nikmat. Itulah manusia. Kalau binatang pikirnya cuman sebatas yang nampak matanya, wangi oleh hidungnya, enak oleh mulutnya, sampai situlah pikirnya. Makanya jangan dibilang binatang itu tidak pakai pikiran. Pakai pikir, Pak. Kalau binatang tidak pakai pikir, tidak tahu dia jalan pulang itu. Ini pas sama dia. Udah dibawa kemana tahu dia, dari gang ini ke gang ini, antara rumah sampai ke rumah dia. Kalau tidak ada pikirnya, mana bisa dia pulang itu? Kesasar dia, Pak. Cuman pikirnya sebatas yang nampak matanya tadi. Coba ada kucing yang lapar, umpama ini di jalan Budi Utomo, lapar dia, terasa, berpikir dia, kemana mau cari nasi ini, lapar saya. Jalan dia mau menuju jalan apa? Dahlia, dari Gang Horas. Cari rumah makan ke jalan Dahlia. Belum sampai ke jalan Dahlia, di bawah angin, aroma ikan laut lagi digoreng. Wangi kali ini, kalau ada yang dekat apa? Jauh pikir dia. Belok dia ke sebelah kanan. Terus masuk ke rumah, ndak pakai salam, langsung ke dapur. Oh, rupanya Bu Mur lagi goreng ikan. Siap digoreng sama Bu Mur, bikin di baskom. Ditonton sama kucing, ndak ganggu dong kucing. Dibiarkan aja sama dia. Cuman berpikir dia, kapanlah aku bisa ngambil mbok 1 ekor pun jadilah. Diam. Siap dibuat di baskom. Wow, datang tamu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kehilangan keseimbangan Bu Mur, langsung ke depan. Waalaikumsalam. Ditengok kucing, tidak ada orangnya lagi. Lompat dia, Pak, kesempatan ini pikirnya. Diambilnya, bawanya ke belakang, dimakannya ini. Kenapa tidak diambilnya tadi waktu ada Bu Mur? Tahu dia, Pak, berpikir dia, kalau aku ambil di depannya, dipukulnya kepala aku nanti katanya. Tahu dia itu, berpikir dia itu. Cuman tidak tahu dia, Pak, kalau ngambil ikan itu dosa. Itulah kelemahan binatang. Makanya tidak tahu dia. Sehingga nanti nampaklah itu iman sama yang tidak iman, yang pakai pikir membuka pandangan mata hati atau tidak. Kalau dia beriman, pikirnya mampu membuka pandangan matanya, pasti dia puasa. Kalau tidak puasa, dia berarti pikirnya tidak mampu membuka mata hati untuk iman. Umpamanya bapak lewat nanti di jalan Meranti jam 9, ada kambing ngerokok godang garam surya di pinggir jalan. Tidak usah pening, tidak usah marah, tidak usah menimbulkan hal-hal yang negatif. Karena dipaksa pun tidak mau dia itu. Kalau tidak iman, cukup pahami aja. Iyalah, dia tidak puasa. Pasti karena dia tidak beriman. Karena dia kambing. Seandainya kambing itu beriman, pasti dia puasa. Seandainya kucing yang berkeliaran itu beriman, pasti rame-rame datang ke masjid untuk sholat tarawih. Tapi karena kambing dan kucing itu tidak beriman, makanya tidak datang ke masjid. Bukan maksudnya yang tidak ke masjid jadi kucing, tidak gitu maksudnya. Yang kita kaji ini bedanya pikir hewan dengan pikir manusia. Kalau pikir manusia, kata Nabi, al-pikru sirajul qulub, pikir membuka pandangan mata hati. Itulah iman, keyakinan itu. Bapak dan Ibu, saya rasa ini adalah yang dapat saya sampaikan. Memang enak cerita di Munawwaroh ini. Cuman jamaah suluk saya tinggal ini, Pak, di sana. Nanti terlalu nampak kali. Dipikir orang tuh nanti ngejar duit itu. Sebetulnya enggak, Pak.
Sebetulnya enggak, karena ini penutupan, saya mau mohon maaf kepada bapak dan ibu. Itu yang paling utama saya rasa. Kalau suluk biasa memang enggak datang, saya selalu telepon itu Pak Amir, lagi suluk Pak, ya Ustaz, enggak apa-apa, kirim aja lah pengganti katanya. Ini karena saya mohon maaf kepada bapak dan ibu, karena kalau tidak selesai dosa dengan manusia, jangan harap akan diselesaikan Allah dosa kita. Kepada bapak dan ibu seluruh jamaah Munawarah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.